Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Winarno. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang vaksin COVID. Kita tahu akhir-akhir ini kita sudah dihebohkan dengan berita-berita vaksin terhadap COVID. Tujuannya adalah agar pandemi COVID ini akan segera berlalu. Kita tahu ketika seseorang itu terinfeksi COVID, terinfeksi virus apapun, terinfeksi bakteri apapun, menginfeksi kepada manusia, maka dia akan berespon terhadap virus ini yang disebut dengan imunitas. Manusia ini punya kekebalan tubuh yang secara normal dia merespon terhadap benda-benda asing yang masuk, bakteri ataupun virus. Ketika masuk ke dalam tubuh manusia, maka ada respon imunitas. Banyak sebenarnya penjelasan tentang respon pertahanan tubuh ini, cuman kita akan bahas tentang memori ya. Ketika bakteri virus ini menyerang ke tubuh manusia, pada saat pertama kali manusia ini akan mengenali virus ini, mengenali bakteri ini sebagai benda asing, yang kemudian manusia ini akan membentuk imunitas yang kedepannya ketika ada virus ini masuk dengan model yang sama, maka lebih mudah tubuh ini merespon. Ada yang namanya T limfosit dan B limfosit. Inilah sel-sel yang akan menyerang kepada virus ini, dan mereka ini akan membentuk memori, dimana ketika nanti pada kemudian harinya ada virus baru, virus yang sama pada masa yang mendatang, maka ini akan lebih mudah untuk mengenali dan mudah untuk menyerang virus itu kembali. Ini adalah dasar imunitasnya. Sekarang kita lihat vaksin ya. Kita lihat vaksinnya. Ada 3 jenis vaksin yang sekarang sedang dikembangkan ya. Yang pertama adalah mRNA. Yang kedua adalah subunit vaksin. Yang ketiga adalah vektor vaksin. Ini 3 ini sedang dikembangkan di dunia untuk bagaimana secepatnya kita melawan virus ini, melawan virus COVID ini sehingga cepat berlalu pandemi ini. Yang pertama adalah mRNA. Ini cara kerjanya adalah, ini adalah RNA-nya, mirip dengan virus COVID ya. Cuman ini sudah dimodifikasi. Sehingga ketika ini dimasukkan ke dalam sel, kemudian mRNA ini akan mengkode kepada sel ini untuk tidak membuat virus secara sempurna, tapi membuat bagiannya virus. Dia akan membuat spike-nya. Kemudian ini akan keluar ke sana. Kemudian spike ini akan dideteksi oleh limfosit T dan limfosit B. Yang kemudian ini akan menjadi memori. Kemudian nanti ke depannya ketika ada virus yang benar-benar ini virus COVID, ada virus COVID masuk, benar-benar masuk ke sana, maka ini sudah tahu, sudah bisa melakukan perlawanan. Kemudian apakah zat genetiknya ini akan bertahan? Tidak. Setelah dia memproduksi ini, setelahnya diproduksi, akhirnya kemudian dia menghancurkan diri. mRNA-nya, messenger RNA-nya, dia masuk ke dalam sel, kemudian selnya yang memproduksi protein ini, kemudian dikenali oleh si limfosit T dan limfosit B, kemudian akan dimemori, sehingga tubuh ini sudah punya sistem untuk melawan virus COVID. Ini model mRNA. Yang berikutnya adalah subunit. Yang subunit ini dia tidak menggunakan genetika, tidak menggunakan model genetik, dia menggunakan sudah proteinnya yang dimasukkan. Ini adalah spike-nya. Bisa diambil dari virus ini, diambil ininya saja. Hanya spike-nya, hanya kakinya saja yang diambil. Kemudian disuntikkan ke sini, disuntikkan ke dalam ini. Setelah dalam tubuh ini kemudian dikenali oleh T limfosit dan B limfosit. Kemudian sama, perlakuannya sama, menjadi memori. Model yang ketiga, jenis yang ketiga adalah vektor. Vektor ini adalah virus ya, atau ini SARS ya, yang sudah dilemahkan. Dia sudah tidak replikasi lagi, sudah dilemahkan. Ketika diinjeksikan, dimasukkan ke dalam tubuh, maka dia akan seperti virus biasanya, seperti virus COVID yang lain, dia akan masuk
RNA-nya ini, dia kemudian yang dibentuk ini tidak virus secara keseluruhan, dia hanya membentuk seperti ini, hanya membentuk spike-nya, kemudian dia dikeluarkan dan dia dikenali oleh limfosit B, dan limfosit T. Jadi yang dibentuk oleh virus yang di vektor ini adalah spike-nya saja, kemudian dia dikenali. Ini model pengembangan vaksin yang sudah dari dulu begitu, kemudian berkembang menjadi seperti ini, ada vektor, ada subunit. Nah, ini model yang terbaru ini mengembangkan tidak mengambil virusnya, tidak mengambil bagian dari virus, tapi membuat genetik yang baru yang mirip dengan virus itu. Kemudian mRNA ini, genetik ini dimasukkan ke sel sehingga sel memahami bahwa ini adalah virus. Kemudian dia membentuk proteinnya ini kemudian dikenali sebagai virus COVID. Jadi ada 3 macam vaksin yang sekarang sudah dikembangkan. Fungsinya sama, tujuannya adalah untuk membuat tubuh manusia ini mengenali adanya virus COVID-19. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.